Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Berita TVMU kembali hadir untuk Anda menyampaikan informasi cerdas dan mencerahkan. Selama 30 menit bersama saya Irmalia Septiana, ini dia Berita TVMU selengkapnya. Pemirsa, Presiden Jokowi memberikan arahan pada Menteri Tenaga Kerja untuk menghapus regulasi yang menghambat masalah ketenagakerjaan. Salah satunya mengenai keharusan tenaga kerja asing di Indonesia wajib menguasai bahasa Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri agar menghapus beberapa regulasi yang menghambat masalah ketenagakerjaan. Salah satunya mengenai keharusan bagi tenaga kerja asing di Indonesia untuk wajib menguasai bahasa Indonesia. Peraturan tersebut dianggap tidak memungkinkan dan membutuhkan waktu yang lama sehingga menjadi hambatan bagi para pekerja asing. Maka, peraturan itu dicabut, termasuk diantaranya persoalan kartu izin tinggal sementara atau KITAS. Setelah ada kajian yang dilakukan dalam waktu dekat ini, peraturan tersebut akan segera dicabut. Tenaga kerja asing tidak lagi dikenakan syarat bahasa Indonesia dalam regulasi yang terbit pada bulan Juni. Regulasi tenaga kerja asing sekarang lebih sederhana prosedurnya dan lebih cepat karena berbasis sistem online. Tim TVMU memberitakan. Pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan Kementerian Tenaga Kerja mengenai pencabutan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing karena dalam bahasa ada nilai-nilai moralitas dan budaya. Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf menilai pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan pemerintah yang akan mencabut peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 12 tahun 2013. Peraturan mengenai syarat untuk menjadi tenaga kerja asing, yaitu mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia ini, merupakan syarat yang wajar dan masuk akal. Karena di seluruh negara, semua tenaga kerja asing wajib berkomunikasi dengan bahasa lokal. Seperti halnya, tenaga kerja Indonesia yang berangkat keluar pun, jika tidak memiliki kemampuan bahasa, maka akan terjadi kendala sosial, masalah kontrak, dan sebagainya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker itu sangat penting. Itu menyatakan bahwa syarat untuk menjadi tenaga kerja asing, salah satunya adalah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Dan saya pikir ini adalah syarat yang wajar, masuk di akal, karena di seluruh negara, semua tenaga kerja asing itu wajib dia harus berkomunikasi dengan bahasa lokal. Dede Yusuf mengkhawatirkan jika Permenaker ini dicabut hanya karena alasan untuk menaikkan investasi, rasanya tidak pas. Untuk menaikkan investasi bisa dengan memberikan kemudahan perizinan maupun infrastruktur yang lebih baik atau pajak investasi TKA diperingan. Karena bahasa merupakan garda terdepan dari kultur budaya negara yang berisikan nilai-nilai moralitas. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Komisi 9 DPR RI juga mengagendakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri. Pertemuan tersebut mengenai peraturan pencabutan bahasa Indonesia. Dede Yusuf, selaku Ketua Komisi 9 DPR RI, akan segera mengagendakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri untuk membicarakan persoalan pencabutan peraturan mengenai kewajiban bahasa Indonesia bagi TKA di Indonesia. Bagaimanapun, Menteri Tenaga Kerja harus menyelesaikan persoalan ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena bahasa juga merupakan hal krusial dan tidak bisa dianggap enteng. Menteri akan kembali baru tanggal 3 September, tapi menurut kami dia harus segera pulang karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan isu yang krusial. Ya, karena bahasa ini sangat krusial, tidak bisa dianggap enteng. Jika dalam hal ini tenaga kerja asing tidak diwajibkan berbahasa Indonesia, maka bagaimana caranya agar tenaga kerja Indonesia juga tidak perlu menggunakan bahasa asing? Ini menjadi dilematis, ada azas berkeadilan yang penting bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan hak yang sama. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melakukan pemantauan terkait penggusuran 3 RW di Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur. Mengenai penggusuran, Pemprov melihat legalitas kepemilikan tanah yang hanya dimiliki warga tidak memperhatikan dari segi yang lain.
Akibatnya, terjadi simpang siur dan keresahan warga akan apa yang mereka dapatkan nantinya setelah digusur. Hal tersebut menimbulkan ketidaksiapan warga untuk menerima penggusuran dan pemindahan ke rusunawa yang menjadi penyebab terjadi pemaksaan penggusuran yang berujung bentrok fisik. Dalam penuturannya, Nur Khairon menjelaskan pasal tentang hak-hak warga yang harus dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta. 28 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 99, yaitu terkait menyatakan pikiran dan sikap kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 mengatur juga tentang hak masyarakat atau warga terlibat untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Dan ini yang tidak pernah dilakukan. Lingkungan sosial mereka diubah, tapi mereka tidak tahu apa kebutuhannya, siapa yang diuntungkan, siapa yang mendapatkan. Permasalahan yang terjadi dalam bentrok Kampung Pulo terhadap pihak keamanan karena adanya penataan kota DKI Jakarta yang tidak siap dari warga yang tinggal di tempat sekitar. Selain itu, kurangnya melibatkan warga untuk berpartisipasi dalam penataan kota, hal ini juga memicu bentrok fisik. Adanya peran serta warga dapat melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Al-Fatoni, Umi Fadilah memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dinilai sangat keras dalam melakukan penggusuran di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Untuk itu, Komnas HAM meminta agar Ahok bisa meneruskan cara-cara Jokowi seperti belusukan dan dialog damai dengan masyarakat. Menanggapi kasus penggusuran warga Kampung Pulo, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dinilai kasar. Sebab mengakibatkan bentrok antar warga dan aparat, serta menimbulkan banyak korban berjatuhan. Koordinator Subkomisi Komnas HAM Muhammad Nur Khairon mengatakan, Komnas HAM meminta agar Ahok tidak mengulangi penggunaan aparat yang berlebihan dalam menghadapi warga dan bisa meneruskan cara Jokowi untuk melakukan belusukan dan dialog damai dengan masyarakat dalam melakukan penggusuran. Ya, kita minta jangan diulangi lagi excessive use of power, penggunaan aparat keamanan yang berlebihan dalam berhadapan dengan warga. Kami minta nanti Ahok meneruskan tradisi yang sudah dibuat oleh Jokowi untuk mau belusukan, ketemu warga secara langsung, dialog, musyawarah untuk mencari cara terbaik melakukan upaya relokasi dalam konteks pembenahan banjir secara menyeluruh di Jakarta. Nur Khairon pun menambahkan, jika apapun kebijakan pemerintah itu sebenarnya untuk kebaikan masyarakat. Sehingga apabila menggunakan kekerasan tentunya sudah melanggar HAM. Nur Khairon pun berharap Ahok dapat mengikuti cara Jokowi dalam merelokasi pasar di Solo dengan cara damai dan berhasil meski dalam waktu yang lama. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Komnas HAM menilai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menggusur warga Kampung Pulo merupakan tindak yang tidak adil. Jika tujuannya mengembalikan ruang terbuka hijau di Jakarta, kawasan perumahan mewah di daerah Pluit seharusnya juga ikut digusur. Seharusnya, perumahan mewah di Jakarta seperti perumahan di Kelapa Gading dan termasuk perumahan Ahok sendiri juga ikut digusur. Sebab perumahan tersebut menempati ruang terbuka hijau atau RTH, tempat aliran Sungai Ciliwung. Koordinator Subkomisi Komnas HAM Muhammad Nur Khairon berpendapat, seyogyanya tata kota yang sudah dipahami warga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pemerintah dinilai lebih memihak masyarakat kalangan atas daripada masyarakat kalangan bawah. Selain tata yang sudah dipahami oleh warga juga tidak menimbulkan kecemburuan atau kesan hanya lingkungan masyarakat menengah ke bawah saja yang akan digusur. Sedangkan warga menengah ke atas yang berada di wilayah resapan air, penampungan air, dan bornya tidak terkena penggusuran atau penutupan. Nur Khairon pun menambahkan, jika pihak Komnas HAM belum mengetahui kemana arah kebijakan pemerintah dalam tata kelola Jakarta, khususnya dalam penanggulangan banjir. Nur Khairon pun berharap pemerintah dapat lebih transparan kepada masyarakat dalam menjalankan kebijakannya ke depan. Sebab setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan dikhawatirkan menimbulkan bentrok antar masyarakat jika tidak ada transparansi dari pemerintah.
Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi seputar Muhammadiyah akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Berita TV-mu. Anda kembali bersama kami dalam Berita TV-mu. Pemirsa, pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan silaturahmi Muhammadiyah se-Yogyakarta di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hadir dalam acara ini Rektor Universitas Ahmad Dahlan Kasiyarno dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar silaturahmi Muhammadiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini digelar di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Acara ini merupakan persiapan menyongsong musyawarah wilayah kepemimpinan PWM selanjutnya yang akan digelar Oktober mendatang. Silaturahim ini menjadi bagian dari kita PWM untuk konsolidasi, terutama untuk akhir periode ini. Dan kita berharap 2 bulan ini kita bisa menyelesaikan amanah-amanah yang belum terselesaikan, sehingga ketika muswil nanti seluruh amanah yang diberikan kepada pimpinan wilayah berikut majelis-majelis bisa dijalankan dengan baik dan kita bisa mengakhiri proses amanah kepemimpinan 5 tahun ini dengan baik. Terima kasih. Hadir dalam acara ini Rektor UAD Kasiyarno. Selanjutnya acara diisi pengajian oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Dalam pernyataannya, Haidar Nasir mengajak peserta untuk meningkatkan spirit Muhammadiyah seperti yang telah dirintis oleh pemimpin terdahulu. Zimuliani, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah Kota Medan menggelar sosialisasi pokok-pokok pikiran hasil muktamar kepada 30 cabang dan 135 ranting sewilayah Sumatera Utara. Berikut liputan selengkapnya. Pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah di akar rumput sesungguhnya memiliki masalah yang cukup krusial. Seperti banyak anggota yang beralih pada paham dan ideologi lain, beralihnya pengelolaan amal usaha, dan meredupnya spirit persyarikatan. Usai muktamar ke-47 dan menjelang muswil ke-12 Muhammadiyah se-Sumatera Utara di kisaran November mendatang, LPCR berharap cabang dan ranting Muhammadiyah di Kota Medan dapat terus tumbuh dan berkembang. Muhammadiyah Kota Medan saat ini memiliki 30 cabang dan 135 ranting dengan ratusan amal usaha. Ketua LPCR Muhammadiyah Kota Medan Hasrat Samosir mengatakan, target LPCR sesungguhnya tidak berat, yakni menambah 1 anggota dalam 1 bulan. Maka dengan 135 ranting, akan bertambah sekitar 9.000 anggota baru dalam 1 periode. Dari sini kami ingin sampaikan, Pak, mohon maaf, cabang kita ini ada bervariasi, ada yang aktif, ada yang sedang, ada juga yang, mohon maaf, 10 cabang itu hanya 3 rantingnya. Kita karena memenuhi syarat 3 minimal, ya nggak tahu lagi, cuma 3 aja rantingnya. Nah ini karena itu kita harapkan ini berkembang. Kemudian yang berikutnya yang kita harapkan itu, syarat cabang dan ranting itu adalah adanya pengajian. Pengajianlah di cabang, itu ruh Muhammadiyah, itu ruh Islam. Syarat ranting ada pengajian, syarat cabang ada pengajian. Melalui kegiatan ini kami himbau kepada PCR di akhir periode kita ini, mau musbil, mau musda, mau muscam, jangan sampai Muhammadiyah itu mati di tangan kita, tapi Muhammadiyah berkembang di tangan kita, sehingga kita menjadi orang yang layak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kepada pimpinan ranting, kami sampaikan, pimpinan ranting itu satu saja targetnya. LPCR daerah Medan mentargetkan 1 ranting sebulan tambah 1 anggota. Ketua LPCR Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara Dr. Andes Hosen Hutagalung mengatakan, pendataan cabang dan ranting yang akurat perlu dituntaskan.
sehingga pimpinan memiliki referensi yang pasti dalam mengembangkan persyarikatan ke depan. Kegiatan kami ini juga ini roadshow. Safari kami minggu depan kami di Sabtu di BJ, setelah itu minggunya kami di Langkat, di Stabat, minggu depan selanjutnya kami di Perdagangan, Simalungun, Siantar, dan Batubara, dan minggu depannya 2 bulan ini kami di Asahan. Ini kami ambil data ini dulu, pertama 10 daerah, ini dalam rangka menjaga keutuhan, melakukan silaturahim, mengompakkan kegiatan kita di Hartim dan di cabang. Pertemuan Akbar LPCR Muhammadiyah Kota Medan yang berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan Sisingamangaraja Medan dihadiri lebih dari 200 pimpinan cabang dan ranting. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Ketua Bapomi Sumatera Utara Agus Sani membuka Pekan Olahraga Mahasiswa Sumatera Utara tahun 2015. Pekan Olahraga Mahasiswa ini berlangsung mulai 22 hingga 29 Agustus di Stikes Deli Husada, Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Pekan Olahraga Mahasiswa Sumatera Utara atau POMSU tahun 2015 dibuka langsung oleh Ketua Bapomi Sumatera Utara yang juga merupakan Rektor UMSU, Agus Sani. Kegiatan POMSU yang berlangsung 22 hingga 29 Agustus 2015 diikuti 25 perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Utara. Sebanyak 400 atlet dari berbagai perguruan tinggi akan bertarung untuk 5 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni basket, bola voli, catur, karate, dan tenis meja. Ketua Bapomi Sumatera Utara Agus Sani pada sambutannya mengatakan, ajang Pekan Olahraga Mahasiswa merupakan ajang silaturahim antara mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, dan juga merupakan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat nasional atau POMNAS yang ke-14 pada bulan November yang akan berlangsung di Banda Aceh. Ajang POMSU ini selain daripada silaturahim, ada event ke depan yang harus kita laksanakan, yaitu POMNAS ke-14 di Banda Aceh pada bulan November yang akan datang. Kita berharap ranking kita, urutan kita di tingkat nasional bisa kita perbaiki, karena kita pernah mendapat sejarah terbaik, yaitu ranking ke-4 untuk tingkat nasional dalam POMNAS di Batam beberapa tahun lalu. Untuk itu, karena pelanggarannya di Banda Aceh, kita berharap minimal kita bisa merebut kembali posisi kita di urutan keempat dalam POMNAS di Banda Aceh pada waktu yang akan datang. Agus Sani berharap dari ajang POMSU ini lahir atlet yang bisa memperbaiki ranking Sumatera Utara di tingkat nasional. Saat ini, Sumatera Utara menduduki peringkat keempat nasional. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Ani Kumar Nayar. Pertemuan ini ditenggarai membahas kerjasama Muhammadiyah dan Singapura, khususnya di bidang pendidikan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menerima kunjungan dari Dubes Singapura untuk Indonesia, Ani Kumar Nayar. Berawal dari hubungan antar pemerintah Singapura dan Indonesia yang sangat baik, pemerintah Singapura ingin membina hubungan orang per orang antara Singapura dan Indonesia melalui Muhammadiyah. Sebab hal itu menjadi akar dari kelangsungan hubungan ini ke depannya. Untuk itu dalam kunjungannya, Dubes Singapura ingin mengajak Muhammadiyah untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, khususnya pertukaran pelajar. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelajar Indonesia dan Singapura agar meningkatkan pengertian antara satu sama lain. Untuk sementara proyeknya exchange ya, student exchange antara students yang ada di Singapura maupun yang ada di Indonesia di bawah Muhammadiyah itu untuk membantu saling increase pengertian antara both sides ya, exposure juga untuk teman-teman yang ada di Singapura, bagaimana young people apakah mereka punya
objektifnya, tujuannya, what do they want to do in life di negara-negara lain. Ani pun menambahkan, dirinya menilai Muhammadiyah sebagai organisasi yang sangat penting dan dia berharap Muhammadiyah dapat memberikan contoh positif untuk mengajak semua masyarakat dapat bekerja sama dengan baik tanpa memandang agama dan etnisitas. Noviani Nuraini, Afindiari memberitakan dari Jakarta. Tetaplah bersama kami, Berita TV-mu segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Berita TV-mu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan menjalin kerjasama dengan pemerintah Rotterdam terkait rencana reklamasi pulau. Ahok menilai pemerintah Rotterdam berpengalaman dalam mengelola konsep pembangunan pelabuhan. Dalam kunjungannya di Jakarta, Wali Kota Rotterdam Ahmed Abu Talib memberikan saran terkait reklamasi pulau yang kini tengah digarap pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencananya, ada 3 pulau yang akan direklamasi, yakni Pulau O, Pulau P, dan Pulau Q. Reklamasi pulau disertai pula dengan pembangunan pelabuhan. Nantinya, hal tersebut akan berfungsi sebagai pusat logistik tidak hanya di Jakarta, namun juga Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Reklamasi pulau juga menguntungkan sektor pembangunan infrastruktur seperti adanya kereta bawah tanah. Ahok mengatakan, selain mampu menekan harga logistik, reklamasi juga mendukung konsep kemaritiman yang diusung Presiden Jokowi. Barat, Banten, sebetulnya dari Jawa Tengah juga bisa masuk. Nah, ini akan membuat logistik kita biaya lebih murah. Nah, ini tentu mendukung program jalur tolnya laut dan tentu kemaritiman yang diharapkan dari Pak Jokowi. Kita yakin kalau harga logistik bisa kita tekan, maka tentu biaya hidup kita, biaya produksi semua akan lebih murah. Dan saya kira yang paling cocok itu Rotterdam. Kerjasama antara Rotterdam dan Jakarta tidak hanya mengenai reklamasi pulau, namun juga kaitannya dengan manajemen air dan bisnis. Tahun ini adalah tahun ketiga Pemprov DKI mengirimkan putra-putri terbaiknya ke Rotterdam untuk belajar bagaimana sistem drainase dan mengatasi banjir di Rotterdam. Wali Kota Rotterdam mengundang Ahok pada pertemuan berikutnya di Rotterdam untuk melihat secara langsung bagaimana mereka bekerja dengan air. Mela Oktaviani Anantur, Afindiari, Rizky Aziza memberitakan dari Jakarta. Pertunjukan ondel-ondel turut menyemarakan Lebaran Betawi 2015. Boneka raksasa asal Betawi ini menghiasi sudut-sudut lapangan Banteng Jakarta dengan warna dan corak yang Betawi merupakan salah satu suku yang terdapat di kota Jakarta. Suku ini memiliki beragam kebudayaan beserta makanan khas yang mampu menarik para wisatawan. Kerak telur merupakan makanan khas Betawi sejak 1970-an. Semula makanan yang terbuat dari campuran beras ketan, kelapa, dan telur hanya menjadi keisengan dari sekawan Betawi Menteng. Kerak telur merupakan warisan sejarah kota Jakarta, di mana dahulu Jakarta banyak ditumbuhi pohon kelapa yang sangat melimpah, hingga membuat Jakarta pada masa lalu dijuluki Sunda Kelapa. Makanan yang dimasak menggunakan arang ini dahulu menjadi makanan favorit di kalangan elit. Namun sekarang keberadaannya sulit dijumpai, khususnya di ibu kota Jakarta. Kerak telur bisa ditemui di tempat-tempat tertentu saja seperti Monumen Nasional, Kota Tua, atau event-event tertentu seperti Bazar Bamus Betawi. Makanan yang terbuat dari beras ketan putih dan telur masih banyak diminati masyarakat kendati susah didapat. Ditambah taburan udang sangrai, bawang merah goreng, dan bumbu yang dihaluskan berupa campuran kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula menambah cita rasa gurih dari kerak telur. Alfatoni Afindiari memberitakan dari Jakarta.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Berita TV-mu. Saya Irmalia Septiana dan kru TV-mu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.